Nggih, sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba berkenalan dengan bagian dari fisika medis, ya, yaitu nuclear medicine, kedokteran nuklir. Jadi apa itu kedokteran nuklir? Kedokteran nuklir itu adalah penggunaan unshielded sources, jadi menggunakan sumber yang terbuka, baik untuk kepentingan diagnosa atau untuk kepentingan terapi. Jadi di sini adalah sumber radioaktif, tapi sumber radioaktif itu terbuka, tidak tertutup ya. Jadi memang beda dengan misalnya brachyterapi. Brachyterapi itu menggunakan radioaktif sebagaimana yang sudah kita bahas pada mata kuliah radioterapi. Tetapi pada brachyterapi sumbernya itu dalam bentuk padatan. Dia itu ditempelkan atau didekatkan kepada target. Setelah mencapai dosis yang ditentukan, dia ditarik lagi. Gitu. Tapi kalau nuclear medicine ini menggunakan sumber yang terbuka dalam bentuk cairan misalnya ya. Dan cairan ini kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, misalnya disuntikkan. Kemudian radioaktif itu mengikuti metabolisme di dalam tubuh. Nah, nanti biasanya radioaktif itu ditumbangkan pada materi biologi cerdas, sehingga nanti dia bisa menuju kepada sasaran. Nah, dengan begitu nanti kita bisa melakukan diagnosa, apakah ada penyumbatan atau tidak. Juga kita juga bisa melakukan terapi ya, misalnya untuk mematikan tumor dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan nama nuclear medicine ya. Jadi beda antara nuclear medicine dengan brachyterapi. Makanya nanti setelah pasien itu ditreatment menggunakan nuclear medicine, berarti di dalam tubuh pasien itu ada radioaktif. Maka nanti ketika pasien pulang itu ada mekanisme tersendiri ya, karena pasien di dalamnya itu ada radioaktifnya. Ini nanti yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Itu ada yang namanya clinical problem ya. Problem apa saja yang bisa kita tangani menggunakan nuclear medicine. Ada radiopharmaceutical, ini radiofarmasinya yang dipakai itu apa, zat radioaktif apa, dan ditumbangkan kepada zat biologi apa ya. Itu yang dibahas di dalam radiofarmasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah instrumentasi. Alat yang kita pakai apa untuk pencitraannya. Apakah kita hanya menggunakan counter saja, ataukah kita menggunakan gamma kamera, ataukah kita menggunakan spek ya, atau yang terbaru saat ini yang dinamakan dengan PET scan ya, positron emission tomography ya. Itu instrumentasi. Dan tentu saja sangat banyak ya di dalam nuclear medicine ini, sangat banyak sekali instrumen yang digunakan. Nah, nanti kita akan bahas secara sekilas ya. Nah, kita akan coba berkenalan. Ini semuanya kenalan ya, dasar-dasar ya. Nanti untuk lebih detail akan dibahas pada mata kuliah pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang radionuklida yang digunakan, terus nanti tentang terapi, diagnostik, instrumentasi, dan PET. Nah, secara khusus nanti PET kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Jadi ini radiofarmasi. Jadi di dalam nuclear medicine ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama yang kita gunakan itu radionuklidanya. Ini kita pilih radionuklidanya ini apa gitu. Maka kita pilih radionuklida yang paling sesuai. Jadi untuk kepentingan diagnosis tentu beda dengan untuk kepentingan terapi. Kalau untuk kepentingan diagnosis kita pilih radioaktif yang dia pemancar gamma. Kalau untuk diagnosis ya, pemancar gamma. Terus kita pilih yang dia tidak toksik. Terus kita pilih yang waktu paronya itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Kalau terlalu cepat nanti dia itu sudah habis sebelum kita mendapatkan hasil.
Kalau terlalu lama waktu paronya, jadi ketika pasien pulang nanti dia masih membawa radioaktif dengan aktivasi yang sangat dengan aktivitas yang sangat tinggi kan gitu kan, repot juga. Terus kita juga pilih radioaktif yang mudah untuk disiapkan gitu. Nah, ini pembahasan tersendiri tentang radionuklida ini. Kemudian setelah radionuklida, kita juga bicara tentang farmasutikalnya, zat pembawanya. Ini biasanya ini adalah urusannya orang-orang ahli biologi dan urusannya orang-orang farmasi biasanya ini, orang kimia, orang farmasi dan orang biologi ini. Jadi nanti radionuklidanya ini kita tempelkan ya, kita tempelkan misalnya bisa pada koloid, bisa pada MAA, pada DTPA, tergantung ini mau kita pakai untuk apa gitu. Nah ini yang riset bukan orang fisika ya, ini yang riset terutama orang-orang farmasi, orang biologi dan lain sebagainya. Nah dan pemilihan farmasi yang digunakan ini atau zat biologi yang digunakan ini sangat bergantung kepada organ yang mau kita tuju. Apakah kita mau yang dituju itu liver, ataukah lung, paru, ataukah kidney, ginjal dan lain sebagainya. Terus nanti yang kita harapkan, misalnya ini untuk kepentingan diagnosis ya, yang mau kita lihat itu apa gitu. Yang mau kita lihat, misalnya kalau pada kidney, kita ingin melihat kidney function gitu. Apakah ginjal itu masih berfungsi atau tidak. Ginjal itu adalah organ yang salah satu fungsinya untuk mencuci darah ya. Kemudian nanti kotorannya dikeluarkan dalam bentuk urin kan gitu. Maka logikanya ketika farmasi ketika radionuklida itu kita suntikkan ke dalam tubuh, maka dia akan beredar mengikuti peredaran darah. Setelah itu nanti dia akan masuk ke kidney, masuk ke ginjal. Sehingga mestinya awalnya itu 0, setelah itu kemudian setelah itu setelah itu kalau kita tangkap menggunakan katakan aja gamma kamera atau kita tangkap pakai detektor di luar tubuh, maka kalau itu kita arahkan ke arah ginjal, mestinya awalnya 0, setelah itu aktivitasnya itu naik gitu. Naik masuk di dalam ginjal. Nah setelah di dalam ginjal mestinya lama-lama itu turun seiring dengan waktu karena radioaktifnya yang pertama turun secara fisika dan yang kedua radioaktifnya itu memang turun karena dari ginjal kemudian dikeluarkan melalui urin sehingga akhirnya dia turun. Sehingga nanti kita bisa lihat dari kurva ini ya. Bisa jadi ini kurvanya tidak naik, ini berarti ada masalah di jalan masuknya ginjal. Atau dia sudah naik tapi nggak turun-turun, nah ini berarti ada masalah di jalan keluarnya ginjal. Nah, maka dengan kita melihat grafik ini, kita bisa melihat tentang kidney function, apakah ginjal itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Jadi kalau seperti ini tidak perlu citra ya, yang kita butuhkan adalah grafik ya. Sehingga nanti memang di dalam kedokteran nuklir itu yang dikeluarkan itu bentuknya bisa berupa citra seperti kalau kita menggunakan gamma kamera, kemudian outputnya itu juga bisa berupa grafik ya. Ini terutama kalau untuk fungsi-fungsi tertentu itu nanti keluarnya dalam bentuk grafiknya. Yang kita analisis itu grafiknya ini. Ini apakah menunjukkan fungsi yang masih normal atau tidak. Nah kira-kira ini ya, ini yang dibahas. Nah kalau orang-orang fisika itu lebih fokus ke radionuklidanya ini ya. Nanti kalau kita bicara di radiologi di bidang diagnosis, memang radionuklida yang paling banyak digunakan untuk saat ini itu ini teknesium 99M ini ya. Nanti akan kita bahas kenapa ini yang sangat powerful ya dan sangat banyak digunakan di dunia kedokteran nuklir gitu. Kalau yang ini terutama risetnya orang-orang kimia, orang-orang farmasi dan orang-orang biologi molekular ya. Kalau ini dokter ya terutama ya yang akan melihat itu. Oke, ini kita akan bicara tentang sejarah dari radionuklida ya.
Ya, ini saya kira sudah kita pahami semuanya, terutama kita yang memang background-nya di fisika. Jadi radioaktivitas alami itu ditemukan oleh Becquerel di tahun 1896 ya. Kemudian radium ini ditemukan oleh Marie Curie ya, kira-kira 2 tahun setelah itu. Kemudian inti atom itu ditemukan oleh Rutherford, ini saya kira sudah sangat familiar ya, di tahun 1911. Kemudian Bohr ini menemukan model atom yang digunakan hingga saat ini, itu di tahun 1913. Nah ini yang menarik ini cyclotron ya. Cyclotron ini adalah pemercepat partikel yang nanti partikel itu kita percepat sehingga nanti akan terjadi reaksi inti. Ini cyclotron. Ini sebetulnya ditemukan oleh Lawrence. Ini sebetulnya di tahun 1930 ya, sangat lama ya. Nah yang menarik itu adalah ini ya, neutron ya. Jadi inti atom itu ditemukan 1911, tapi ini masih di waktu itu proton ya, orang tahunya masih proton. Nah neutron, jadi inti atom yang netral, itu baru ditemukan itu tahun 1932 ya. Jadi kira-kira sekitar 20 tahun setelah ditemukan inti atom ya, oleh Chadwick ini ya. Neutron ini termasuk partikel yang paling penting dalam reaksi nuklir ya, dalam reaktor nuklir terutama. Nah kemudian artificial radionuclide ya, radionuklida buatan ini baru baru terjadi di tahun 34 ya oleh Juliet Curie ini ya. Kemudian produksi dan identifikasi yodium 131 ini oleh Fermi ya di tahun 38, dan reaktor nuklir ini dibuat oleh Fermi dan kawan-kawan ya, banyak sekali tim yang bekerja di sini itu pada tahun 42 ya. Nah kemudian radionuklida komersial itu tersedia di tahun 46. Nah yang kemudian teknesium 99M ini yang paling banyak digunakan di dalam kedokteran nuklir itu ditemukan oleh Harper itu di tahun 62. Dan ini terus digunakan hingga saat ini ya. Nah, dia pemancar gamma yang sangat powerful ya. Tapi kalau untuk ini terutama dipakai untuk gambar kamera, untuk spek dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk PET ya, untuk positron emission tomography itu tidak lagi pakai TC 99M. Ya dipakai nanti fluor ya, fluor 18 ya. Ini sedikit sejarah dari radionuklida ya. Ini beberapa orang ya, foto orang yang sangat, saya kira udah sangat-sangat dikenal ya. Ini para tokoh, para pionir ya di bidang radionuklida ini. Oke, kita sekarang masuk yang kedua, pendahuluan kedokteran nuklir untuk terapi ya. Nah ini beberapa radiofarmasi yang digunakan ya untuk terapi ya, untuk terapi dan maksimum activity yang digunakan ya. Kalau untuk terapi ya aktivitas yang digunakan sangat tinggi tentu saja ya. Kalau untuk diagnosis aktivitasnya memang dibuat cukup rendah ya. Ini misalnya yodium 131 apa namanya? Ini digunakan untuk thyrotoksikosis ya, dan dia dimasukkan secara oral ya. Dengan maksimum aktivitinya 1 gigabecquerel ya. Yodium juga dipakai untuk karsinoma of thyroid ya. Ini juga oral tapi dengan aktivitas yang sangat tinggi 20 gigabecquerel ya. Kemudian apa namanya dan lain-lain ya. Ini banyak sekali, ada yang untuk malignancy, ini intravena ya. Ada untuk melihat metastasis pada tulang, jadi sebaran tumor pada tulang itu menggunakan SR89 ya. Dan dia juga intravena dengan aktivitas 150 megabecquerel dan lain sebagainya. Nah ini radiofarmasinya,
Ini untuk treatmentnya. Terus ini caranya kita memasukkan ya, ada yang lewat oral, ada yang intravena, ada yang intraartikular, ada yang intrakavitari, ya, dan lain sebagainya. Ini aktivitas yang digunakan. Dan tentu saja untuk penelitian ini masih terbuka luar biasa ya. Jadi kita bisa mencoba untuk radiofarmasi yang untuk mencoba radionuklida yang lain. Nah, ini kalau orang fisika ya. Termasuk kita menggunakan zat biologi yang lain ya. Termasuk juga bisa untuk treatment-treatment yang lain gitu. Itu untuk penelitian ya. Nah, ini sejarah untuk terapi menggunakan radionuklida tadi itu. Jadi ini natrium 24, nah, itu untuk leukemia ya. Untuk ini dilakukan oleh Hamilton di tahun 36. Dan menggunakan fosfor 32, ini untuk leukemia juga, dan untuk polisitemia, ini oleh Lawrence ya. Kemudian iodin digunakan untuk hyperthyroidism, ini oleh Hertz ya, di tahun 41. Termasuk dia juga gunakan iodin untuk thyroid cancer ya. Kemudian AU198 ini oleh Muller digunakan untuk malignant effusion ya, efusi ya. Kemudian Maxwell di tahun 58 dia gunakan untuk bone metastasis menggunakan fosfor 32. Ansel ini juga untuk synovectomy ya menggunakan AU198. Ini sejarah ya sampai tahun 63. Nah, tentu saja sekarang jauh lebih luas ya dan banyak radionuklida yang lain yang digunakan. Nah, ini yodium untuk terapi ya. Jadi absorb dose yang diberikan kepada pasien ini harus ditentukan ya dari uptake measurement ini. Nah, dan effective half life ya, jadi waktu paronya ini juga harus betul-betul ditentukan ya. Nah, ini untuk hyperthyroidism, nah, ini umumnya ya, ini hasil dari penelitian. Itu 3-4 bulan itu pasien itu sembuh itu 85% ya. Setelah 1 tahun ini 98% ya. Kemudian muncul kembali setelah itu kemudian hypothyroidism ini setelah 7 tahun kurang dari 7 tahun ya. Sekian persen, lebih dari 7 tahun itu sekian persen, 27%. Ini contoh ya iodium yang digunakan untuk terapi. Ini yang radiosynovectomy ya, pada jari kita itu ya. Ini untuk pain palliation. Jadi palliation itu sebetulnya bukan pengobatan ya. Jadi palliation itu sebetulnya hanya untuk mengurangi rasa sakit. Ini terutama bagi orang yang tumor itu sudah menyebar kemana-mana, jadi hanya untuk paliasi. Ini dengan cara intravenous ya, injeksi di intravenous, dan yang digunakan salah satunya adalah SR89 atau SM153. Ini yang diambil menggunakan spek ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian di tahun 95 di annual frequency ya terapi ya. Jadi banyaknya frekuensi dalam setahun terapi di Swedia di tahun 95 ya. Jadi ini di number patient of 1000 untuk setiap 1000 populasi ya. Jadi memang sedikit ya, tidak sampai 1% ini. Total aja nggak sampai 1%, hanya 0,4 ya, mendekati 0,5% itu. Jadi yang paling banyak itu untuk thyroid ya, baik untuk tumor atau untuk hyperthyroidism. Ini 0,39. Polycythemia vera ini lebih sedikit, tumor yang lain lebih sedikit lagi ya. Yang paling banyak memang untuk thyroid ini, hampir 0,4 ini hampir disumbang oleh thyroid ini di Swedia.
Dan ini boleh dikata sekitar 3% ya dari seluruh tindakan pada kedokteran nuklir. Nah kalau untuk di Indonesia bagaimana ya saya tidak tahu ya. Ya mungkin teman-teman yang memang dia nekuni bidang ini mungkin dia nanti bisa cerita atau kita bisa lihat paper-paper yang ditulis oleh mereka ya. Itu sedikit cerita tentang nuclear medicine untuk terapi ya. Jadi untuk pengobatan, untuk tumor dan lain sebagainya tadi. Nah, berikutnya adalah nuclear medicine untuk diagnostik ya. Jadi untuk diagnostik itu dalam rangka untuk mendiagnosa atau untuk mendeteksi penyakit ya. Itu namanya diagnostik ya. Nah, untuk diagnostik ini bisa menggunakan beberapa cara ya. Bisa dalam bentuk imaging ya, citra. Jadi kita mendapatkan citra untuk bone, tulang, brain, lung, thyroid, kidney, liver ya dan lain sebagainya. Kita dapat citranya. Ini misalnya yang paling banyak misalnya kita menggunakan gamma kamera atau kita menggunakan SPECT atau kita menggunakan PET ya. Tetapi kadang-kadang untuk diagnostik kita tidak menggunakan imaging. Yang kita gunakan itu sistem non imaging. Kita hanya gunakan probe aja. Kita hanya gunakan detektor aja. Kita hanya gunakan detektor yang menangkap dari satu titik saja gitu. Jadi kita tidak dapat citra tapi hanya menangkap radiasi pada satu titik saja ya. Ini misalnya digunakan untuk thyroid uptake, untuk renografi, cardiac output dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi saya cerita. Nanti yang kita dapat itu nanti grafik ya. Nah, grafik itu yang nanti kita gunakan untuk menilai, untuk mendiagnosa pasien. Apakah pasien itu ada gangguan tertentu atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah laboratory test. Ya, ini untuk tes laboratorium ya. Seperti GFR ya dan lain sebagainya, ada blood volume jadi untuk melihat volume darah. Ya, ini kita tidak menggunakan imaging, tidak menggunakan probe juga, ini laboratory test. Dan yang keempat ini yang dinamakan dengan RIA ya, radio immunoassays. Ya. Nanti saya akan jelaskan sendiri RIA ini misalnya untuk melihat jadi nanti misalnya tentang tumor pada tiroid itu bisa dilihat menggunakan imaging, bisa dilihat dengan probe ya, atau juga bisa menggunakan RIA ya. Nanti saya akan jelaskan mungkin di pertemuan tersendiri tentang RIA ini nanti ya. Radio immunoassays ini. Nah ini annual frekuensi untuk diagnosis di Swedia di tahun 98. Ini cukup banyak ya. Jadi kalau dibanding dengan terapi jauh lebih banyak ya. Kalau tadi untuk terapi itu kurang dari 0,5%. Kurang dari 0,5 untuk 1000 populasi. Nah, kalau di sini frekuensinya 15 eksaminasi ya. Setiap 1000 populasi itu jauh lebih banyak ya. Di sekitar 30 kali lipat lebih banyak dibanding untuk terapi ya. Ini yang paling banyak misalnya untuk bone ya, ini paling banyak, ini sekitar 30%, lung hampir lebih dari hampir 20% ya, kidney lebih dari 10%, kardio sekitar itu juga, thyroid ini hampir 10% dan lain sebagainya ya. Untuk probe ini lebih dari 15%, lab sekitar mendekati 5% ya. Ini di Swedia. Untuk data di Indonesia ya lagi-lagi saya tidak tahu ya. Nanti bisa dilihat di papernya teman-teman yang memang menekuni di bidang ini. Nah, ini di sistem di luar negeri tapi ya, bukan di kita ya. Ada healthcare level 1 ya. Ada healthcare level 2. Kalau di Indonesia itu juga ada klasifikasi ya, rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D dan lain sebagainya. Seperti kalau Karyadi itu rumah sakit tipe A ya. Kalau Undip itu RSMD, nggak tahu saya itu level berapa itu ya. Ini ada beberapa ini total annual number of nuclear medicine examination per 1000 populasi ya. Ini data dari Anskia.
Misalnya di Argentina di tahun 70 79 nggak ada, 80 sampai 84 nggak ada, di tahun 85 sampai 90 ini ada ya, yaitu 11,5. Ini per 1000 populasi ya. Di Australia ada sampai segini nih. Di Austria di tahun ini ada, tapi di sini malah nggak ada ya, nggak ada datanya ya. Nah kita bisa lihat dari beberapa negara yang penggunaan nuclear medicine paling banyak untuk kalau kita lihat untuk data ini ya. Itu yang pertama itu Jerman ya. Jerman itu 39,8 populasi orang setiap 1000 populasi. Dari tahun sampai tahun 90-an itu. Kemudian yang berikutnya yang sangat tinggi itu Belgia ya. Eropa ya masih ya. Kemudian United States, nah ini 25% ya. Kemudian Luxembourg ini 23% ya. Nah di Indonesia kita tidak tahu datanya ya seperti apa. Ini untuk healthcare level 2. Ini di negara-negara yang lain. Ini level 3, ini level 4 ya. Ini misalnya di Ethiopia di tahun sampai tahun 90-an itu hanya 0,1 ya setiap 1000 populasi. Nanti mungkin saya kira juga ada banyak data seperti itu di jurnal-jurnal ya, nanti bisa kita lihat. PowerPoint ini sudah cukup lama ya datanya, ini data-data lama yang terbaru nanti bisa kita lihat di jurnal-jurnal ya. Nah, ini kita coba lihat tentang histori untuk diagnostik ya menggunakan nuclear medicine. Ini beberapa ya. Misalnya ini ada blood flow studies. Ini dilakukan di tahun 27 ya, itu sangat lama ini. Ini oleh Blumgard, Weiss ya. Menggunakan bismuth 214 ya. Kemudian bone metabolism ini di tahun 35, thyroid studies di tahun 39, radiokardiografi tahun 48, renografi ini untuk ginjal ya di tahun 56. Saya tidak tahu ya dulu itu waktu saya masih mahasiswa kira-kira tahun 97 itu Batan itu juga sempat membuat renografi ya. Nah saya terus terang tidak tahu itu perkembangannya seperti apa gitu. Nah, apakah menjadi lebih bagus atau mungkin malah ditinggalkan, wallahu alam saya tidak tahu ya. Kemudian ini liver scan, ya ini di tahun 57, bone scan menggunakan SR di tahun 61, myocardium ini untuk jantung ya, ini tahun 62, lung scan untuk paru tahun 64, brain scan ini sudah mulai menggunakan teknesium. Semenjak ditemukan teknesium, memang yang paling banyak dieksploitasi untuk kepentingan diagnostik itu adalah teknesium ya, karena dia boleh dikata mendekati ideal untuk keperluan diagnostik ya. Dia memiliki waktu paro yang tidak terlalu pendek, nggak terlalu lama, dia tidak toksik, dia pemancar gamma, terus dia mudah diproduksi. Nanti kita akan bahas tentang generator teknesium tersendiri nanti ya. Ini Josh de Harvesi ya, ini adalah ilmuwan yang paling kontribusi ya, yaitu untuk penggunaan radioaktif dalam diagnostik ya. Ini ada banyak paper yang beliau tulis di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Ini bisa kita zaman sekarang ini bisa kita telusuri ya. Kita bisa cari dan bisa kita download sebetulnya ya. Nah, ini untuk mineral metabolism di tahun 61. Ini untuk studies of bone ya, menggunakan isotop teknik ya. Untuk melihat metabolisme mineral di dalam darah ini. Nanti bisa kita lihat seperti apa itu. Ini dulu ya alat yang digunakan ya. Ini kalau kita menggunakan probe ya, yang kita dapat ya grafik ya. Kalau zaman dulu ya grafiknya seperti ini ya. Kalau zaman sekarang dengan resolusi yang jauh lebih bagus ya. Kemudian
apa namanya kemudian berkembang menjadi gamma kamera ya, gamma kamera, ini scanner, ini gamma kamera. Tapi ini gamma kamera yang zaman dulu ya. Dia dalam bentuk sistem digital. Nah, sebetulnya setiap picture elemen ini menunjukkan angka ini ya, angka-angka ini ya. Seperti ini gamma kamera yang kita bisa gunakan untuk melihat tentang apa namanya deposisi radioaktif pada tulang ya, seperti ini ya. Ini masih menggunakan gamma kamera. Kalau sekarang kita bisa melihat dalam bentuk 3 dimensi ya, menggunakan SPEC itu, single photon emission tomography ya. Ini kalau zaman dulu-dulu ini, tapi ini luar biasa ya. Pada waktu itu ketika sistem komputer masih seperti yang kita tahu itu ya. Ya ini Bun Aptek ini menggunakan teknisium 99M. Kemudian yang digunakan radiofarmasinya itu menggunakan MDP ya. Nah, ini menggambarkan bone metabolism, blood flow ya, dan ini bisa digunakan untuk melihat apa namanya untuk menganalisis fungsi dari bone ya. Ya, ini bisa untuk melihat apa namanya bone metastasis, benign or malignant bone tumor ya, tumor yang ada di tulang, termasuk bone trauma dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini juga bisa dipakai untuk melihat bone disorder yang lain ya, seperti Paget disease ini. Ini biasanya diinjeksikan radiofarmaka teknesium 99M. Kemudian apa namanya farmasinya adalah MDP. Dia dengan aktivitas 400 sampai 600 megabecquerel ya. Ini imaging biasanya dilakukan 3 jam setelah injeksi ya. Setelah diinjeksi, maka dia dibiarkan apa namanya mengikuti metabolisme tubuh. Nah, nanti agar nanti dia di apa namanya terkonsentrasi di tulang. Nah, itu setelah 3 jam, nah baru kita lakukan scan ya. Ini contoh bone scan. Nah, ini kemudian kita scan menggunakan gamma kamera ya, whole body di sini. Nah, ini contoh pasien yang normal ya. Jadi di tulang ini konsentrasi radiofarmakanya relatif sedikit dan relatif homogen ya. Ini contoh bone scan yang ada patologi di sini. Jadi kita bisa lihat ada bagian-bagian tertentu yang dia menyerap radioaktif dengan konsentrasi yang sangat tinggi gitu ya. Ini contoh ya, kelihatan di sini. Nah, ini yang ada patologinya di sini ya. Bisa kelihatan dengan mata ini ya. Kemudian untuk lung scan ini untuk apa namanya? Untuk scan apa namanya? Paru-paru ya. Ini biasanya digunakan teknesium 99M. Kemudian farmasi yang digunakan itu bisa MAA ya. MAA. Ini dalam rangka untuk diagnosis of pulmonary emboli ya. Untuk melihat apakah ada sumbatan pulmonari atau tidak gitu. Ini biasanya dia diinjeksi menggunakan intravena dengan aktivitas 100 megabecquerel ya. Jadi teknesium 99M dengan farmasinya MAA ya. Kemudian setelah itu dilakukan scanning ya. Kemudian untuk ventilation studies ini menggunakan teknisium 99M dengan aerosol ya. Ini untuk melihat regional dan segmental ventilasi ya, dan lain sebagainya. Jadi memang nanti untuk kepentingan yang berbeda, nanti farmasi yang digunakan akan berbeda ya. Dan kalau farmasi ini terutama risetnya orang-orang farmasi, risetnya orang-orang biologi, orang kimia. Nah, kalau kita lebih fokus ke arah radioaktifnya ya. Ini contoh lung scan ya, lung scan untuk perfusi, untuk ventilasi ya. Ini bisa kelihatan di sini ya. Dan nanti dibaca oleh dokter ya, apakah memang di situ ditemukan adanya
permasalahan atau tidak itu. Ini contoh lung scan, PET kamera gamma ya, dengan menggunakan kamera gamma. Nah ini yang saya tadi cerita, ini yang thyroid uptake measurement itu ya. Jadi ini bukan alat imaging ini sebetulnya hanya detektor aja, hanya detektor yang nanti akan mencacah radiasi gamma yang dipancarkan oleh radioaktif yang terkonsentrasi di bagian thyroid di sini ya. Nah, seperti ini kira-kira contohnya ya. Jadi ini tidak imaging ini. Ini contoh yang bukan imaging ya. Ya bukan, jadi yang kita dapatkan bukan citra. Yang kita dapatkan itu nanti hanya grafik aja. Jadi nanti ini kan mendeteksi untuk waktu tertentu kan. Sekian detik atau sekian menit itu nanti grafiknya seperti apa. Nah, itu bisa kita pakai untuk melihat apakah ada problem fungsi suatu organ atau tidak itu. Oh, dalam hal ini adalah thyroid ya. Tapi bisa nggak kalau kita tidak menggunakan uptake measurement seperti ini, tapi kita gunakan imaging ya bisa juga ya, bisa juga kita menggunakan gamma kamera. Bahkan mungkin lebih menarik karena kita bukan hanya dapat pola grafiknya, tapi kita juga bisa mendapatkan citranya, distribusinya. Kalau ini kan memang kita distribusinya kita tidak tahu, kita hanya ingin melihat ada masalah atau tidak gitu ya. Nah ini thyroid scintigraphy ya, ini yang digunakan bisa yodium 123, 131. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk saat ini ya teknisium ya, dengan farmasinya ini Pertechneted ini ya. Nah ini nanti bisa dipakai untuk menampilkan informasi struktural atau fungsional ya. Ya, jadi bisa untuk menampilkan thyroid image atau untuk menghitung ini uptake tadi itu ya. Bisa ya. Ini kita bisa menggunakan spek atau yang lain. Nah, ini yang digunakan biasanya dia teknisium tadi dengan farmasinya Pertechneted ya. Kemudian diinjeksi intravena, kemudian aktivitasnya sebesar 100 megabecquerel ya. Dan dia di scan kira-kira 15 menit setelah injeksi ya. Ini untuk melihat problem yang ada di thyroid ya. Nah, ini contoh yang hasil scan ini. Ini contoh yang kalau tadi itu menggunakan uptake. Nah, kalau uptake ini hanya dapat grafik ya. Tapi kalau ini yang digunakan adalah gamma kamera. Jadi kita bisa mendapatkan citra pada waktu-waktu tertentu. Nah, dari citra dari waktu-waktu tertentu nanti bisa kita buat grafiknya juga ya. Apakah di situ kita juga bisa lihat di sini. Nanti bisa kita kalibrasi ya. Jadi untuk nilai pixel sekian, nah itu nanti menunjukkan konsentrasi berapa. Itu nanti bisa kita lihat seperti itu ya. Berikutnya ini adalah contoh untuk cerebral blood flow ya. Jadi aliran darah di bagian cerebral ya, bagian otak ya. Yang digunakan misalnya adalah teknisium 99M. Kemudian farmasinya yang digunakan adalah HMPAO ya, atau similar compound yang tadi bisa dipakai untuk mendeteksi cerebral blood flow di sini ya. Ini juga bisa dipakai untuk macam-macam ya. Untuk macam-macam ini beberapa penyakit yang bisa kita deteksi. Misalnya adalah brain dementia ya, seperti Alzheimer dan lain sebagainya itu ya. Ini yang digunakan tadi ini teknisium, kemudian farmasinya HMPAO, diinjeksi intravena sebesar 800 megabecquerel. Ini sangat dipengaruhi oleh ini ya. Jadi teknisium itu nanti dia itu akan lari kemana? Itu bergantung pada ini farmasi yang digunakan gitu. Dan ini nanti tomografi diambil 30 menit setelah itu ya. Jadi farmasinya sama, radiasinya sama, radioaktifnya. Tapi untuk farmasi yang berbeda nanti jadi ibaratnya
radioaktif ini itu ditumpangkan seperti kayak kita. Kemudian farmasinya itu seperti mobilnya ya. Di kita tuh numpang mobil ya. Nah, mobil ini nanti sudah punya alamat masing-masing gitu. Nah, tinggal nanti kita tumpangkan ke sini gitu. Makanya nanti pemilihan farmasinya harus tepat sesuai dengan diagnosa awal ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh ya, cerebral blood flow. Ini contoh yang untuk citra yang normal. Ini untuk yang Alzheimer ya. Jadi ada defect di sini ya, sedikit ada defect di sini. Nah, sekarang kalau untuk Alzheimer itu ya ini menggunakan nuclear medicine ya. Tapi sebetulnya ada banyak sekali cara yang lain. Ya, misalnya menggunakan EEG ya. Atau seperti Pak Warsito itu menggunakan ECVT ya. Itu juga bisa untuk melihat Alzheimer. Tapi memang untuk nuclear medicine termasuk di MRA itu juga bisa ya, untuk melihat Alzheimer dan lain sebagainya. Sehingga memang para ilmuwan yang bekerja di bidang ini itu sedang mengembangkan ya terus-menerus ya. Ini untuk kidney function ya. Untuk kidney function ini untuk melihat tentang kidney clearance ya. Nah, kidney clearance itu. Ini yang digunakan bisa CR51 dengan farmasinya EDTA atau menggunakan teknisium 99M dengan farmasinya DTPA ya. Jadi tadi saya sudah cerita bahwa ginjal itu fungsinya untuk mencuci darah ya. Untuk membersihkan darah. Jika nanti kotorannya itu nanti dikirim ke sini terus nanti turun ke bladder ya. Nah, nanti kalau seandainya di sini itu ada masalah, ada problem, ya nanti grafik yang kita dapatkan itu berubah dari yang seharusnya. Naiknya mungkin tidak secepat yang diharapkan, atau turunnya terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Jadi terlalu cepat atau terlalu lambat itu menunjukkan kalau ada masalah gitu ya. Ini nanti bisa digunakan untuk dynamic renal scintigraphy ya. Ya, itu menggambarkan renal blood perfusion uptake atau ekskresinya ya. Nah, ini nanti bisa menggunakan menggunakan gamma kamera atau bisa juga untuk uptake measurement juga. Nah, dan kalau di sini diceritakan ini juga bisa digunakan different radiofarmasi ya. Ini ada TC99M digabung dengan MAG3, ada yang digabung dengan DTPA, ada yang digabung dengan hiburan ya. Ini memang ini digunakan untuk ini ya, renal clearance ya, atau function assessment ya. Jadi memang farmasinya ini beda-beda ya. Ini contohnya kalau kita gunakan DMSA, nah ini bisa dipakai untuk ini parenchymal anatomy dan function evaluation ya. Ini menggunakan DMSA ini farmasinya. Jadi farmasi yang berbeda-beda nanti fungsinya juga akan beda-beda ya. Nah, ini contoh ya. Contoh kidney function. Nah, kalau ini kalau kita itu hanya uptake saja, itu yang didapat grafik aja. Nah, kalau di sini menarik ya. Di sini ini kita mendapatkan citra sekaligus kita dapat grafik ya untuk menggambarkan yang hijau ini adalah right kidney ya. Kemudian yang merah ini adalah left kidney ini di sini. Nah, di sini kita dapat citra di sini. Terus setelah itu nanti kita buat ROI ya, region of interest. Terus nanti begitu kita scan, ini kan akan berubah mengikuti dinamika waktu yang ada kan. Kemudian setelah itu nanti kita hitung rata-ratanya, cacahnya. Nah, setelah itu nanti kita buat grafiknya ini. Ya, yang hijau ini sama yang merah ini. Yang merah ini yang hijau. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Naiknya seberapa cepat, puncaknya sampai mana, turunnya seberapa cepat. Nah, ini bisa untuk menunjukkan apakah kidney kita itu normal atau ada masalah. Ini yang digunakan teknisium 99M menggunakan farmasi DTPA. Contohnya seperti ini ya.
Ini contoh yang lain. Ini kalau Technetium 99M menggunakan DMSA ini ya. Ya, ini adalah hasilnya. Ini yang sudah disegmentasi ya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah untuk first pass studies ya. Jadi pada pada jantung ini ya. Ini digunakan secara intravena, yaitu Technetium 99M, bolus tracer injection. Kemudian nanti akan menunjukkan ya, ini setelah 4 sampai 25 frame per second selama 1 menit. Ini untuk mendemonstrasikan fungsi dari miokardial ya, dari jantung kita. Apakah nanti normal atau tidak itu. Nah, ini beberapa dari prosedur ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Misalnya kayak whole motion imaging ya. Misalnya kayak detection of left to right intracardial shunt ya. Cardiac output ini bisa kita hitung, ventricle volume calculation ini bisa kita hitung ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya. Shunt quantification ini adalah citra jantung ya. Ini untuk yang right lung ini dibuat ROI di sini. Terus nanti kita buat grafiknya juga ya. Kemudian ini yang di gate ya, di ECG gated blood pool scanning ya. Ini dia dipandu menggunakan EKG ini ya. Nah, memang ini untuk melihat blood pool ya pada jantung kita itu. Ini yang kalau di Undip yang mengerjakan seperti ini Pak Panji ya. Tapi menggunakan MRI ya. Kalau ini menggunakan kedokteran nuklir. Nah, ini myocardial perfusion ya. Perfusi pada myocardial ini menggunakan TI 201 ya dan lain-lain. Ini nanti diinjeksikan 70 sampai 100 megabecquerel. Ini contoh ya, myocardial perfusi ini dalam kondisi stres, ini dalam kondisi rest ya, kondisi rest. Nanti dari sini kita bisa melihat dan menilai apakah di situ ada problem atau tidak itu. Ini dalam bentuk tomografi ya. Kalau ini tidak bisa, kalau ini harus menggunakan spek kalau ini ya. Nanti bisa kita buat dalam potongan seperti di CT yang kemarin saya cerita itu ya. Bisa dalam bentuk potongan sagital, dalam bentuk potongan koronal, dalam bentuk transversal ya. Ya, atau aksial ya, transversal itu ya. Nah, kita bisa memotong dari berbagai macam potongan ya. Termasuk kita juga bisa memotong dalam bentuk miring ya. Ya, miring atau tak beraturan juga bisa. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini potongannya kita bisa lihat untuk kondisi stres dan kondisi rest ya untuk myocardial perfusion ini. Nah, ini yang dipandu menggunakan EKG ya. Sehingga kita nanti citra itu diperoleh pada saat seperti apa gitu. Pada saat stres atau pada saat rest ya, itu bisa kita lihat karena ini dipandu menggunakan EKG ini ya. Nah, ini contoh citra ya. Ya, EKG gated myocardial perfusion ya. Ini yang sudah dipandu menggunakan EKG tadi. EKG ini sekarang dipakai di mana-mana ya. Artinya selain dia berdiri sendiri, EKG ini banyak dipakai di radiologi, di radioterapi juga ya. Misalnya kalau di CT scan ini juga ada yang di gated dipandu menggunakan EKG juga. Sehingga nanti kita ingin mendapatkan citra hanya pada fase-fase tertentu. Karena jantung kita itu kan berdetak kan. Jadi ketika dia bergerak itu kan kalau kita citrakan kan blurring ya. Nah, kita hanya bisa mengambil hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Itu cukup menarik ya. Ini adalah spek ya.
yang di-gated tadi menggunakan EKG tadi itu. Contohnya ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang kedokteran nuklir untuk diagnosa. Nah, berikutnya kita akan sedikit melihat kedokteran nuklir, instrumentasi yang digunakan pada kedokteran nuklir ya. Ini ada banyak sekali instrumentasi yang digunakan ya. Ada activity meter, ada sample counter. Ini nama-namanya ya. Ini nama-nama dari instrumentasi yang digunakan pada nuclear medicine ini. Ada activity meter, ini untuk melihat aktivitas dari sumber ya. Ada sample counter, ini untuk melihat aktivitas pada sampel. Ini ada single dan multi probe system. Ini yang dipakai seperti tadi itu untuk melihat pada ginjal, pada thyroid ya. Jadi kita tidak, kalau ini yang kita dapat bukan citra ya. Ini langsung grafik lah yang kita dapat. Nah, kalau gamma kamera ini berarti yang kita dapat citra ini ya. Citra 2 dimensi. Nah, kalau spek ini yang kita dapat citra 3 dimensi. Ini sama dengan kamera gamma, cuma 3 dimensi ya spek ini. Nah, kalau PET ini 3 dimensi, tapi beda dengan spek ya. Kalau spek ini yang dilihat itu adalah menggunakan sinar gamma. Kalau PET ini yang nanti kita deteksi itu sinar gamma hasil dari positron sebetulnya ya. Dan PET ini kelebihannya resolusi spasialnya jauh lebih bagus daripada spek ya. Ya ini menggunakan. Dan tapi memang PET ini mahal. Dan di Indonesia ini belum banyak center yang memiliki PET scan ini ya. Ini kidney clearance ya. Tadi yang kita udah cerita, ini untuk rumusnya untuk kidney clearance. Nanti kita dapat grafik ya. Jadi bisa dipakai untuk melihat pengosongan dari kidney. Jadi kalau seandainya dia naik ketika kita masukkan radiofarmaka, setelah itu kok dia nggak turun-turun, nah ini berarti ada masalah dengan clearance ya, mungkin ada sumbatan atau ada apa gitu. Nanti bisa kita hitung pakai rumus ini. Gitu. Nah ini kita masuk ke history ya untuk instrumen, secara untuk instrumen. Nah ini visual scintillasi ya, scintillasi itu proses berpendarnya suatu benda karena kena radiasi itu ya. Ini sudah diamati oleh Crookes di tahun 1908. Ini di masa-masanya Einstein itu ya. Kemudian Geiger counter ini ditemukan oleh Geiger di tahun 67. Kemudian scintillation detector cukup lama ya. Ditemukan dari visual scintillation ini kira-kira sekitar berapa tahun ini? Hampir 40 tahun ya oleh Curran ini. Dan sodium iodide kristal ini oleh Hofstadter di tahun 48. Nah, scanner ini di tahun 50. Nah, gamma kamera ini ditemukan di tahun 57 ya. Ini Prof Ayu saya kira udah cerita ya. Ditemukan oleh Enger ini. Ini gamma kamera ini yang paling banyak digunakan di nuclear medicine ya, gamma kamera. Kemudian tomografi ini yang spek itu ditemukan di 63 ya. 63 ini tomografinya oleh Kohl ini. Ini contoh activity meter ya. Activity meter jadi untuk melihat aktivitas dari sumber. Tadi kan kita ada cerita sebelum dimasukkan ke pasien. Tadi kan aktivitasnya kan sudah ditentukan kan. Misalnya yang tadi itu sebelum radioaktif itu dimasukkan misalnya seperti ini kan. Ya injected activity misalnya 800 sampai 1000 megabecquerel. Jadi sebelum kita injeksi ke pasien itu harus diukur dulu. Nah, ngukurnya pakai apa? Ya ngukurnya pakai activity meter ini ya. Seperti ini. Nah, ini sebetulnya radiasi ini kan larinya kan kemana-mana kan ya, lari ke bawah, lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke atas. Nah, berarti untuk agar efektivitasnya sangat tinggi, maka nanti dia itu kita buat dalam bentuk well-nya, dalam bentuk istilahnya itu
seperti sumur ya, seperti sumur. Sehingga radiasi yang ke bawah kedetek, yang ke kiri kedetek, yang ke kanan kedetek, yang keluar masuk kedetek, tapi yang dia lari ke atas ini nggak kedetek ya, memang ada sedikit yang hilang. Itu nanti tinggal kita hitung ya, kira kita prediksi itu yang hilang berapa itu nanti bisa kita tentukan. Nah ini well shaped ionization chamber ini diisi dengan gas yang memiliki high atomic number ya. Ini termasuk ionization chamber ya. Jadi ini ada elektrodanya, ini elektroda. Terus ini juga ini elektrodanya ya. Ini elektroda bisa negatif, ini jadi positif gitu atau sebaliknya. Sehingga nanti radioaktif yang masuk ke sini akan terjadi interaksi. Mungkin dalam interaksi itu terjadi ionisasi, muncul elektron. Nah, elektronnya nanti akan ditarik ke kutub positif ya. Sementara molekul yang bermuatan positif nanti ketarik ke kutub negatif, akan menghasilkan sinyal ya. Sehingga nanti ini dikasih shielding dengan PB ya di sini ya. Seperti itu. Nanti masuk ke elektrometer, nanti tinggal di display seperti itu. Jadi sebetulnya sederhananya seperti ini ya. Meskipun nanti pada prakteknya ya perlu kalibrasi, perlu ini, perlu itu dan lain sebagainya itu. Ini activity meter ya. Dia termasuk well ionization chamber ya. Chamber dalam bentuk sumur ya. Ini untuk activity meter. Ini contoh untuk yang sample counter ya. Nah, kalau sample counter ini untuk mendeteksi gamma, dia menggunakan ini liquid scintillation counter ya. Ada yang menggunakan liquid juga. Ini kira-kira kalau fotonya seperti ini. Nah, kemudian untuk ini yang menggunakan sampel counter ya. Yang menggunakan sampel counter ini misalnya untuk RIA. RIA nanti saya jelasin sendiri ya. Untuk kidney clearance, untuk melihat defisiensi vitamin B12 ya, untuk melihat blood volume, untuk biomedical research. Nah, ini radioaktifnya beda-beda yang digunakan ya. Ini dia nanti ketika riset menggunakan ini sampel counter ini ya, sampel counter. Ini yang digunakan ya, sampel. Ini yang kedua tadi ya. Jadi activity meter, yang kedua ini sampel counter ini. Ini yang RIA, yang ini untuk yang menghitung blood plasma pool. Nanti saya jelaskan tersendiri ya di sini ya. Jadi ini prinsipnya jadi ada yang diinjeksi ke pasien, ada yang diinjeksi ke air ini ya. Terus nanti tinggal dicek aktivitasnya. Sehingga nanti perbedaan konsentrasi itu bisa menunjukkan berapa sih kira-kira volume darah dari pasien itu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Ini gamma counter ya. Gamma counter kira-kira seperti ini bentuknya ya. Dia menggunakan tabung PM tube ya. Jadi ini contohnya ini sampel, ini detektor. Nah, dia juga bentuknya juga dalam bentuk well dalam bentuk sumur juga ya, karena untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kalau gamma counter ini seperti pada detektor gamma mekanismenya. Jadi nanti ada sinar gamma, kemudian nanti terjadi interaksi, yaitu menghasilkan elektron, terus nanti elektron diubah menjadi nanti bisa menghasilkan elektron di sini di PM tube ini, nanti digandakan ya. Setelah itu nanti kita deteksi, ini menggunakan high voltage. Terus nanti ada yang dinamakan dengan PHA ya. Jadi untuk melihat energinya. Ya. Jadi kayak seperti MCA itu ya, multi channel analyzer ini ya. Ini pulsa PHA itu pulse head analyzer ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan untuk energi ini kita nanti bisa mendapatkan spektrumnya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan
berapa aktivitasnya, tapi kita bisa menempatkan energinya. Jadi energi sekian, sinyal yang didapat berapa, energi sekian berapa. Ya, itu gamma counter seperti ini. Dan sekarang ini, ya, mekanisme gamma counter ini mulai dipakai misalnya di CT scan ya, yang kita kenal dengan nama polyenergicity itu ya, PECT itu. Jadi nanti setiap detektor dia itu terbuat dari ini ya apa namanya dengan detektor sintilasi seperti ini. Kemudian nanti setiap detektor itu dikoneksikan dengan PHA atau MCA ini. Sehingga nanti yang didapatkan itu multi energi ya, dan nanti yang direkonstruksi itu hanya pada energi-energi tertentu yang diinginkan itu. Ini sekarang udah mulai dipakai di radiologi juga ini, baru tahun-tahun ini terakhir ini ya. Ini proses sintilasi ya, kira-kira seperti ini proses sintilasi. Ini dari sinar gamma terjadi interaksi menghasilkan elektron. Kemudian setelah itu nanti dia kena fotokatoda ya. Kemudian bisa dia menghasilkan foton. Nah, foton nanti menghasilkan elektron lagi. Terus setelah itu nanti dia ini bisa diperbanyak ya dengan dioda ini. Setelah itu nanti sinyalnya sudah cukup besar. Begitu sinyalnya cukup besar, nanti dia bisa dipakai untuk menghasilkan sinyal ya. Ini memang sangat powerful di sini nih ya. Ini yang scintillator detektor ini ya. Nah, ini probe system yang tadi saya sudah cerita ya. Jadi ada yang dinamakan dengan activity meter, kemudian ada sample counter ya. Nah, sample counter ini dia itu bisa dalam bentuk menggunakan scintillator ya detektornya ya. Ini untuk probe system. Nah, probe system ini sebetulnya ya sama dengan sebelumnya dengan gamma counter ya. Yang beda itu hanya desainnya saja ya. Detektornya sama. Nah, kalau tadi itu detektornya itu bentuknya desainnya itu seperti sumur ya. Nah, kalau probe system ini justru dia dikasih kolimasi ya. Ini misalnya detektornya, ini PM tube-nya, dia dikolimasi. Sehingga nanti radiasi itu datang hanya dari arah depan saja gitu. Jadi kalau probe system ini sumber radiasinya dari luar ya, dari pasien masuk ke sini. Tapi kalau yang yang untuk activity meter atau untuk sample counter itu bentuknya seperti ini ya. Sumur, jadi radiasi dimasukkan ke sumurnya di sini gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, ini misalnya untuk thyroid uptake ya, untuk radionuclide angiografi, untuk renografi, ini untuk ginjal ya. Ini probe system. Jadi prinsipnya sama persis dengan tadi. Bedanya itu hanya desain di sininya ini aja ya. Ya gitu. Ini contoh ya. Probe yang sudah digunakan. Ini yang perlu betul-betul diperhatikan itu window settingnya ya, geometrinya, reproducibility-nya, count losses-nya, background dan lain sebagainya. Ini dalam penggunaan harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini yang didapat ya dari scintillator tadi. Setelah kita menggunakan multi channel analyzer, kita mendapatkan sinyal seperti ini. Nah, nanti yang diambil ini kan ada background ya, ada pengganggu dan lain sebagainya. Yang diambil itu yang di sini nih. Nah, ini pengambilannya itu sangat ditentukan oleh window setting ya. Nah, maka window settingnya nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu kecil, sinyalnya terlalu sedikit. Kalau terlalu besar, sinyalnya banyak, tapi noise-nya jadi besar juga gitu. Ini window set. Nah, ini banyak dibahas di nuclear medicine ya. Ini beberapa pionir ya di dalam
nuclear medicine ini ya, tadi udah kita bahas. Nih, terutama yang kalau untuk ini tentang kamera gamma ya. Ini kita masuk yang berikutnya. Ini gambar kamera gamma. Ini sudah disampaikan oleh Prof. Wahyu ya tentang gamma kamera. Ini gamma kamera yang dipakai untuk spek sebetulnya ya. Jadi ada 2 gamma kamera, nanti dia bisa diputar, hasilnya bisa direkonstruksi jadi spek gitu ya. Ini nuclear medicine images ya. Itu bisa untuk mendeteksi fungsional dan anatomical properties of human tissue ya. Ini yang menarik ya, bukan hanya anatomi. Kalau CT kan anatomi aja ya. Tapi kalau fungsional nggak terlalu bagus ya. Nah, ini the imaging is done by tracing the distribution of radiopharmaceutical within the body with gamma camera ya. Sehingga nanti kan ketika pasien ini disuntik dengan radiofarmaka yang ditumbangkan pada farmasi tertentu, maka dia nanti akan terdistribusi ke tubuh mengikuti mekanisme tubuh tertentu. Nah, nanti setelah itu kan yang terdistribusi itu kan memancarkan gamma. Nah, gamma itu yang ditangkap oleh detektor gamma kamera ini nanti ditampilkan sehingga kita bisa melihat bagaimana distribusinya gitu. Ini PET nanti ini agak beda ya. PET ini menggunakan positron. Nanti saya akan ceritakan secara khusus tentang PET ini. Saya nggak akan saya cerita tentang PET ini. Nanti secara khusus akan saya ceritakan. Tapi memang PET ini mahal ya. Karena untuk menghasilkan positron nanti kita juga butuh cyclotron ya. Ini nanti yang akan memproduksi F18 itu. Nah, ini yang harganya mahal ini ya. Yang harganya mahal dan butuh perawatan yang juga sangat mahal. Sehingga kadang-kadang kalau rumah sakit dan kalau PET itu rumah sakitnya harus punya ini. Nah, dan memang pada prakteknya kadang-kadang ini bisa dimiliki oleh 2 rumah sakit atau 3 rumah sakit mungkin untuk menekan biaya gitu ya. Nanti saya akan ceritakan secara khusus tentang cyclotron ketika kita membahas tentang PET nanti ya. Ini contoh cyclotron di hospital ya. Ini kalau untuk PET yang digunakan itu adalah ini F18. Ini F18 dan F18 ini umumnya dia itu ditumbangkan pada farmasi FDG ini ya, FDG. Fluorodeoxyglukos ini ya. Jika ini dia gula ya. Ya, dan gula itu nanti banyak ditarik oleh kanker ya. Sehingga memang ketika ini digunakan itu sangat bagus ya. Sehingga nanti kanker itu sudah menyebar kemana, lari kemana itu bisa kedetek sampai level molekular gitu. Ini kalau kita menggunakan PET scan ini ya. Nah, ini contoh ya blood flow dan metabolism menggunakan FDG ini ya. Pada kardiologi kalau ini. Ini FDG yang digunakan pada onkologi ya. Sebetulnya hampir sama dengan spek ya, tapi kelebihannya itu dia dengan resolusi spasial yang sangat tinggi. Dan ini bisa dengan sangat mudah ya dengan mata orang awam saja kita sudah tahu tumor itu ada di mana itu. Ini kalau di sini yang warnanya hitam ini ya. Tapi memang secara anatomi sangat jelek ya. Ya sehingga nanti pada prakteknya PET scan itu bisa digabung dengan CT ya. CT itu bagus secara anatomi, tapi dia jelek secara fungsi. Nah, sementara kalau PET ini dia bagus secara fungsi, kita jadi tahu persis tumor itu ada di mana, tapi dia jelek secara anatomi. Nah, nanti bisa kita gabung. Itu yang namanya PET CT ya, PET CT atau kita gabung misalnya PET dengan MRI, jadi PET MRI dan lain sebagainya. Ini FDG untuk neurologi ya, misalnya untuk melihat Alzheimer dan lain sebagainya. Jadi Alzheimer ini memang ada penyusutan volume otak ya, dia mengecil. Ini kelihatan kalau kita deteksi menggunakan nuclear medicine ini. Mungkin, nah ini tadi yang saya cerita ya. Nah, ini PET dia bagus secara anatomi, PET ini bagus secara fungsi. Kita ketahui nih tumor itu ada di mana.
tapi dia nggak jelas posisinya di mana itu. Sementara kalau CT ini bagus secara anatomi, tapi kita nggak tahu ini tumornya ada nggak itu dan tumornya ada di mana aja gitu. Nah, ini bisa kita gabung ya. Ini yang dinamakan dengan nama image fusion atau multimodality imaging. Tetapi memang ketika kita gabung, ini posisinya harus tepat ya. Kalau nggak boleh geser. Itu nanti ada suatu teknik tersendiri yang dinamakan dengan nama registrasi ya. Image registration itu. Memang yang jadi tantangan itu yang namanya tubuh kita itu kan kadang-kadang kan juga mengalami pergerakan kan, mengalami deformasi. Nah, itu menjadi topik yang sangat menarik itu. Bagaimana kita bisa melakukan registrasi, bisa citra yang mengalami deformasi, tapi ketika kita gabung itu posisinya sama gitu. Nah, itu yang menarik itu ya. Itu menjadi tema-tema pembahasan untuk image registration di situ ya. Oke, saya kira itu untuk instrumentasi nanti kita bahas selanjutnya. Ya itu ya kira-kira mungkin pengantar yang ingin saya sampaikan terkait dengan nuclear medicine ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ada Pak. Ya, silakan. Izin tanya Pak terkait radiofarmaka. Radiofarmaka itu terdiri dari radioisotop sama zat pembawa atau farmasinya ya Pak. Ya. Misal contohnya yang untuk tiroid kan pakainya ada TC99M perteknetat, yang mana TC99M-nya itu radioisotop, terus perteknetatnya itu farmasinya ya Pak. Tapi ada yang iodin Pak, yang iodin itu kan berarti nggak ada farmasinya Pak. Itu berarti emang radiofarmaka itu nggak mesti terdiri dari radioisotop dan zat pembawang ya Pak. Ya, memang tergantung dari radiofarmakanya sendiri. Jadi tergantung dari radioaktifnya. Radioaktifnya sendiri itu kadang-kadang ada yang memang dia sudah menuju ke target karena dia zat tertentu. Tapi ada yang dia itu netral. Netral, gitu. Kalau dia netral kan tergantung pembawanya gitu. Sehingga memang harus kita lihat ini radioaktifnya itu apa, targetnya itu mau kemana, apakah dia itu sudah bisa jalan sendiri atau perlu pembawa gitu. Jadi memang kita lihat. Nah, kalau kita misalnya menggunakan TC99M, jadi kan netral dia itu. Dia netral ya. Nah, karena dia itu netral, berarti dia perlu pembawa. Nah, pembawanya itu ya sesuai dengan tujuan. Iya, jadi farmasinya ini, pembawanya ini sesuai dengan tujuan. Dan ini juga berkembang terus ya. Seiring dengan perkembangan teknologi, ini berkembang terus. Ya, semakin banyak nanti farmasi yang ada ini ya. Tapi yang bagian sini ini juga berkembang juga ya. Jadi memang berkembang, ya ininya berkembang, tapi ini terutama yang riset memang orang-orang farmasi, orang-orang biologi. Nah ini juga berkembang. Nah kalau ini yang banyak riset orang-orang fisika. Kayak tadi kan ada yodium, ada TC99M. Ini kan karena risetnya orang-orang fisika sebetulnya. Terus nanti parameternya ini juga berkembang juga. Parameter apa ya yang bisa kita lihat ya berkembang. Sehingga awalnya yang nggak bisa dipakai akhirnya berkembang. Ada parameter apa, berkembang terus gitu. Nah, kemudian yang ingin kita lihat itu organ yang bagian mana itu. Misalnya sama-sama liver, nanti parameternya bisa beda-beda yang dilihat kan. Ada banyak sekali parameter ya. Ya misalnya kita kalau bicara misalnya di CT scan ya, misalnya kita ingin melihat noise. Noise ini kan juga berkembang kan. Kalau dulu itu hanya misalnya yang kita lihat itu deviasi standar, nanti berkembang, ada yang dinamakan dengan NPS, Noise Power Spectrum, kan berkembang juga, terus berkembang. Nah, komputasinya juga berkembang juga, sehingga memang kita kalau mau riset itu tergantung ya, kita mau riset di bagian mana. Tergantung dari alat yang kita punya, sumber daya yang kita punya, dan tergantung dari pengalaman yang kita punya ya. Nah kalau saya sendiri itu kalau riset memang lebih banyak ke arah image yang sudah jadi ya. Kalau yang di sini-sini ini kita nggak punya alatnya, nggak punya sumber dayanya biasanya. Ini rumah sakit yang punya biasanya. Itu kira-kira ya Mas ya. Jadi memang
Tergantung, kalau dia yang netral dia butuh pembawa. Tapi kalau yang dia itu memang sudah bisa menuju ke daerah tertentu ya dia tidak perlu pembawa. Gitu. Jadi seperti zodium itu kan memang dia sudah ditarik oleh thyroid kan. Iya. Nah, kalau seperti itu dia nggak perlu pembawa. Tapi nanti juga bisa ditingkatkan efisiensinya dengan zat-zat tertentu. Gitu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi sangat banyak sekali ya. Ini ada ratusan mungkin ribuan ada ribuan apa namanya farmasi yang dapat digunakan. Gitu. Sama ini Pak, yang TC99M Pertekneta kan tadi dipakai di tiroid, tapi kan tadi dipakai untuk brain scan juga Pak. Iya, Kan iya, organnya iya memang begitu, memang bisa begitu. Kan berarti kan sama, iya. Berarti kalau di tiroid nggak ada masalah kan dia akan lolos dari tiroid kan. oh gitu. Ya, jadi masalah itu bisa di otak, bisa di tiroid. Meskipun zatnya sama, kalau kita misalnya kan menduga, oh ini problemnya di bagian otak ini. Misalnya kita injeksi itu. Nah, tiroid kan nggak ada masalah. Nah, kalau tiroid nggak ada masalah, dia kan lepas, nggak akan terakumulasi di tiroid itu. Sebaliknya, kalau memang kita curiga problem itu di tiroid, otaknya nggak ada masalah, ya berarti nanti dia terkonsentrasinya di tiroid bukan di otak gitu. Meskipun mungkin di otak ada terakumulasi tapi sedikit itu ya. Kadang-kadang Kalau bisa kadang-kadang itu bisa sama. Bisa sama nanti akan kelihatan dia itu terdistribusi di bagian mana gitu. Nah, tapi kalau memang kita sejak awal itu curiganya di bagian tiroid ya yang jadi pengamatan kita ya di bagian tiroidnya. berarti metode injeksinya itu sama nih Pak. Injeksinya ya kalau dia menggunakan intravena ya sama. Sama ya. Berarti Sama-sama. kalau misalnya nggak ada masalah berarti lolos semua nih Pak. Ya kalau nggak ada masalah lolos semuanya. Hmm. Jadi kalau nggak ada masalah, tapi kok orang itu sakit ya berarti ada sesuatu yang lain. Oh, Nah, iya. kadang-kadang kan begitu ya. Ya kadang-kadang dokter itu juga nggak mesti benar kan. Kadang-kadang itu makanya yang namanya diagnosa itu bisa true positif. True positif itu artinya kita tuh mendeteksi ada penyakit dan betul gitu, true positif. Ada dinamakan dengan true negatif, true apa namanya? Ada namanya ada true positif, ada true negatif. Kalau true negatif itu kita bilang nggak ada penyakit dan nggak ada beneran gitu. Tapi juga bisa false positif. Jadi kita mengatakan ini ada penyakitnya itu, padahal false salah itu ya. Ada false negatif. Yang kita harapkan itu ya apa namanya true positif dan true negatif. Kalau memang dikatakan ada penyakitnya ya memang benar-benar ada. Kalau dikatakan tidak ada penyakitnya ya benar-benar nggak ada gitu. Nah kalau false positif kan bahaya. Dibilang ada penyakit padahal nggak ada. Akhirnya diobati ternyata nggak ada penyakitnya. Atau sebaliknya dia itu false negatif. Dianggap nggak ada penyakit padahal ada penyakitnya. Akhirnya nggak diobati. Akhirnya penyakitnya semakin parah gitu. Ya bisa jadi memang. Uh, tapi biasanya seorang dokter itu ketika dia itu mau melakukan diagnosa, dia itu sudah punya perkiraan awal ya. Ini kira-kira itu ada problem di sini. Nanti kalau kita udah pakai ini nanti dia akan ke begini. Tapi kadang-kadang ketika dilakukan itu nggak seperti itu. Ternyata dia nggak kelihatan atau ada gimana gitu. Itu ya kira-kira ya. Tapi kalau urusan yang sangat teknis itu nanti dokter ya. Kita tidak punya ilmu untuk melakukan diagnosa ya. Jadi kita itu hanya melakukan tugas-tugas di bagian medical fisiknya. Nanti kalau yang apa namanya yang sampai ke apa ke diagnosa citranya, menafsirkan grafik itu nanti udah kerjaannya dokter itu bukan kerjaan kita. Oh, iya, gimana? Makasih Pak. Oke ya. Bingung deh. Oke, ada yang lain? Jadi saya cukup Pak. Oke ya. Jadi kalau tidak ada yang lain, mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya. Nah, insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nan.